Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yang terisekai 100 kali. Arel berhasil membuat air suci sintesis yang digunakan untuk membasmi zombie-zombie yang menyerang berbagai kerajaan, dan ia juga menjual air tersebut kepada negara lain. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Arel Ernestsia? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, scene pun berpindah di kerajaan Sejen Serpent. Saat ini benteng Sejen Serpent diserang oleh zombie yang telah mengganas. Mereka memanjat benteng dengan menumpukan diri. Kapten Sejen mulai panik karena zombie-zombie itu mulai mencapai bagian atas benteng. Akan tetapi ada prajurit Sejen yang melapor kalau holy water artificial telah sampai dan siap untuk digunakan. Wah, beneran ini. Kapten Sejen kaget karena air suci itu datang cepat banget. Perasaan baru kemarin pesan malah sudah datang aja. Dan ini dia ya, tong-tong yang berisi holy water artificial. Para prajurit sudah susah payah membawa puluhan tong ini ke atas benteng Sejen Serpent. Ya, tinggal digunakan saja gitu ya. Dan oke, Kapten Sejen pun langsung berteriak untuk menyerang para zombie-zombie itu dengan air suci artificial. Kill mereka semua, hancurkan. Dan oke, para prajurit itu pun bersiap untuk tungku airnya. Dan Jir, malah kayak nyiram tanaman. Dan ya, para zombie itu pun terkena holy water artificial dan mereka pun langsung menyusut. Para prajurit Sejen pun langsung keluar dari gerbang benteng dan langsung menghajar para zombie-zombie yang tersisa. Mereka mengkill satu persatu zombie yang cuma terciprat holy water. Soalnya itu cuman melemahkan, gak sampai mudar. Jadi tinggal dikill sajalah sama semua prajuritnya. Kapten Sejen benar-benar takjub dengan efektivitas dari holy water artificial. Walaupun tidak seperti holy water yang asli, tapi holy water artificial ini cukup untuk membasmi semua zombie yang ada di sini. Mantap, Pangeran Arel memang orang yang tidak bisa diremehkan. Ia adalah jeniusnya para jenius. Dan oke dah, scene pun berpindah di kerajaan Merman. Di situ ada magician yang sedang merapal mantra. Ternyata mereka merapal mantra teleportasi. Mereka memindahkan holy water artificial ke arah zombie-zombie itu dan terus berhasil. Para magician senang sekali karena mereka berhasil mengkill ribuan zombie dengan mudah. Mantap. Sedangkan di kerajaan Demaniel, para prajurit sedang bersiap untuk anak panah yang khusus. Ya, anak panah khusus yang telah diisi oleh holy water artificial. Mereka sedang menyiapkan anak panah itu untuk ditembakkan ke arah zombie-zombie itu. Si kapten pun menyuruh anak buahnya untuk mengisi anak panah dengan holy water artificial lebih banyak lagi. Jangan pelit cuk, gunakan semaksimal mungkin biar para zombie itu pada modar. Dan oke, siap kapten. Para prajurit pun langsung memasang holy water artificial ke dalam anak panah yang mereka siapkan. Dan ternyata anak panah itu adalah rancangan Arel, di mana rancangan itu bisa mengkill zombie-zombie yang ada di jarak jauh. Dan oke, anak panah pun diluncurkan. Puluhan anak panah meluncur tajam. Zombie-zombie yang berjalan menuju benteng tidak sadar ya kalau mereka akan diserang holy water artificial. Wah, itu semua mengarah ke zombie-zombie itu dan holy water artificial meledak di atas awan. Wah, itu besar sekali. Para kapten kaget. Itu pertunjukan yang luar biasa, seperti kembang api air. Dan ternyata ledakan itu membentuk pelangi yang indah. Para prajurit senang sekali melihat pelangi itu. Itu tampak membahagiakan. Oke lah, gasken. Sekarang para zombie sudah mulai melemah. Saatnya untuk gas menyerang para zombie itu. Dan ya, scene kembali berpindah di suatu tempat. Di situ ada seseorang yang sangat-sangat kesal. Ternyata itu si Black Magician. Ia kesal banget dia karena zombie-zombie yang ia ciptakan sudah pada modar. Dasar kutu kumpret. Berani-beraninya mereka menyucikan peliharaanku. Aku tidak akan menerimanya. Dasar Ernestsia menyebalkan. Si kupret Arel malah membuat holy water sintesis.
dan itu membuat banyak zombinya pada mokat. Itu sangat-sangat menjengkelkan. Aku harus cepat menebar teror dengan para zombie-zombie itu supaya era Magic Tower selesai. Aku harus menggantikan Magic Tower itu dengan Dark Tower. Wah, ngeri nih orang. Ternyata tujuannya untuk menghancurkan Magic Tower yang ada di benua. Kayaknya orang ini punya dendam kesumat sama Magic Tower. Dan ya, Shin kembali berpindah ke posisi Arel. Saat ini, Asha sedang membacakan laporan peperangan melawan para zombie. Dan ada laporan dari kerajaan Merman kalau mereka berhasil menyudutkan Dark Magician di hutan Willow. Tapi jumlah zombie yang melindungi si Dark Magician terlalu banyak. Mereka minta bantuan dari pasukan Ernestsia. Wah, beneran nih. Arel malah santai-santai doang. Ia merasa si Dark Magician telah kalah, tinggal dieksekusi. Oke lah kalau begitu, kirim pasukan Fahlia saja. Nggak usah pasukan Ernestsia. Biarkan para prajurit kita melakukan tugas ringan ini. Oke, siap bos. Kemudian dia berpikir tentang Dark Magician itu. Jika dirinya terjepit di hutan Willow, itu artinya ia memiliki rahasia di sono. Soalnya Magician itu sangat nggak ngotak powernya. Bisa dikatakan dia adalah Magician dengan tingkat pengendalian paling besar karena berhasil mengendalikan 200.000 zombie lebih. Padahal Magician tingkat 7 saja bisa mengendalikan 10.000 doang. Lah ini malah ratusan ribu. Gile tuh orang. Ia pasti memiliki rahasia atas kekuatannya itu. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dark Magician itu sehingga dia memperoleh kekuatan sebesar itu. Gile bener itu orang. Wah, Arel sih sudah tahu ya, soalnya di kehidupan yang ke-51, dia adalah seorang necromancer yang bahkan bisa mengendalikan jutaan zombie. Tapi ia diam sajalah, nanti dia jadi shock berat jika diajarin caranya gitu ya. Ya dah lah, males banget ngurus tuh magician. Gue sendil aja dah bijinya, biar telurnya pecah, gue jadiin telur dadar. Dan oke dah, Shin kembali berpindah. Kita langsung menuju ke lokasi pengepungan. Saat ini pasukan Fahlia dan Merman sedang beraliansi untuk menangkap si Dark Magician. Mereka kewalahan karena zombinya gak habis-habis. Waduh, mereka jadi kelelahan itu dah. Tapi para Magician Fahlia telah bersiap dan menembakkan holy water artifisial ke arah zombie yang berkumpul. Wah, itu daya sihir yang besar. Itu semua hanya untuk memurnikan para zombie. Gile bener. Si Dark Magician panik karena kekuatannya tidak sebanyak sebelumnya. Dan lagi, ia telah dikepung banyak penyihir dan juga prajurit. Ini sangat-sangat menyebalkan. Si Dark Magician pun langsung mengeluarkan sihir Dark Ether. Itu sihir asap pelahap. Para prajurit panik karena ada sesuatu yang menyeramkan menyerang mereka semua. Kabur. Para pasukan Magician cepat buat Magic Sword Purification. Oke gaskan. Dan ternyata, waduh, si Dark Magician tidak sadar ya kalau dirinya dibuntuti dari belakang. Ia panik karena bakal diserang prajurit itu. Dan slosh, si Dark Magician mengeluarkan Magic Sword Explosion dan menghempaskan para prajurit. Tapi ia malah kesakitan dan muntah bir. Muntah cairan merah. Ternyata kekuatannya sudah di ambang batas. Sialan kalian semua. Aku akan mengkill kalian semua. Rasakan ini. Acid Cloud. Hurrah. Bejir, keluar asap beracun yang menakutkan dan itu menyebar ke seluruh hutan. Kuamfred, kita kehilangan jejaknya Kapten. Ia menghilang. Dark Magician itu kabur. Dan ya, itu dia si Dark Magician. Ia ternyata memiliki markas dan ia berlari ke arah markasnya itu. Ia pun panik. Sepertinya ia tidak mau melawan musuh yang gigih. Ia harus kabur. Mereka terlalu banyak. Ia pun mengambil beberapa barang yang ia gunakan untuk penelitiannya dan juga mengambil beberapa catatan penting. Akan tetapi, wah, ini rumusnya cemen banget deh. Apa kau menulis ini semua? Aku rasa aku masih bocah ketika mempelajari hal seperti ini. Waduh, kau siapa, Cuk? Cepat katakan, kau itu siapa?
Ya aku bukan siapa-siapa bos, namaku cuman Arel Ernestsia. Aku di sini untuk melihat penelitianmu, ternyata cuman segini doang. Apa mau aku ajari cara mengendalikan 1 juta undead tanpa efek samping lagi? Walah, malahan si Arel itu ya sudah sampai, ia malah sampai duluan di markasnya si Dark Magician. Ia mau menghadapi Dark Magician itu sendirian. Wah wah wah, seru ini. Akhirnya si Arel bakal tarung ini, mantap. Arel Ernestsia, dasar kau biang keroknya, kutu kumpret. Kaulah yang menyebabkan semua ini terjadi kepadaku. Wasem, akan gue jadiin lu sambal merah pedas manis, dasar jambret. Waduh, santai aja bro, santai. Aku baru datang malah diomelit. Sebenarnya, apa yang kau lakukan, bocah udik? Kenapa kau mengetahui tempat persembunyianku? Kau ini sebenarnya siapa, ha? Kau kenapa sangat kuat sekali? Lah, sangat kuat gimana dah? Aku kemarin cuma ingin lihat-lihat penelitianmu. Aku penasaran dengan kekuatanmu yang sangat nggak ngotak. Kau bahkan bisa mengendalikan ratusan ribu zombie. Tapi setelah melihat semua ini, aku jadi kecewa berat. Ternyata kau cuma menggunakan skill mana magic untuk membangkitkan mereka dan tidak mengendalikan mereka. Malahan dibiarin lepas tanpa kendali sama sekali. Jir, kau tolol banget ya. Gak bisa mengendalikan zombie-zombie itu. Cuman bisa membangkitkan doang. Kau harus belajar dariku, dasar Dark Magician tolol. Kau harus belajar 2 hal dari senior sepertiku, Dark Magician, biar kau tidak dungu terus. Waduh, diajari 2 hal. Apa maksudmu? Aku ini seorang Dark Magician dari Ordo Darkness Crunch. Mana mungkin aku diajari orang tolol sepertimu? Dah, diam aja cuk. Si Dark Magician pun malah dilempari kertas-kertas penelitiannya. Ia malah ketakutan karena panik itu ya. Pertama, kau itu terlalu pelit menggunakan mana. Bukannya memaksimalkan mana milikmu, kau malah menyerap mana dari orang-orang mati. Kedua, kau itu kurang ambisi. Kau dengan tololnya merancang sebuah rencana untuk menaklukkan semua kerajaan di benua ini. Sampai-sampai mau menaklukkan Holy Kingdom Selnian. Dasar tolol, lawan aku saja udah keok, malah gaya-gayaan mau nantang kerajaan suci Selnian. Jir, si Dark Magician benar-benar merasa terhina. Ini baru pertama kalinya ia terhina seperti ini. Rasakan ini Arel Tulul, kau berani-beraninya menghina karyaku. Dan sro. Asap hitam menyelimuti ruangan itu. Arel santai-santai saja dan tuang. Tiba-tiba si Dark Magician merasa perutnya dipukul benda keras. Ia sampai muntah ber. Waduh, malahan tersungkur. Apa yang kau lakukan padaku, ha? Bagaimana caranya kau menyerangku dari posisi sejauh itu? Bajing loncat. Sebenarnya kau itu siapa, ha? Aku tidak pernah melihat kekuatan aneh seperti ini. Apa yang kau inginkan, Arel Ernestsia? Ya elah, dipukul pakai aura aja sudah bertekuk lutut. Kau itu gimana sih? Yang kuat dong. Bisa membangkitkan ratusan ribu zombie, dipukul sedikit saja langsung tepar. Lagian, kau ini mimpinya aneh sekali, menguasai benua dengan mengkill semua kerajaan yang ada di benua. Emangnya kau mau mengkill semua manusia ya dan menjadikan mereka zombie? Waduh, waduh, wargamu itu jadi zombie semua nantinya. Lah, kau gimana sih? Malahan mau menjadikan semua warga jadi zombie. Waduh, waduh, dasar ngakak dah gua. Aneh sekali ente membayangkan ada zombie bayar pajak. Aneh bro, aneh. Undead-undeadku adalah makhluk yang tidak terkalahkan. Kau pasti menyesal mengatakan itu semua. Lah, lucu sekali. Kau malah mengatakan undeadmu tidak terkalahkan. Apa menurutmu kau itu raja para undead yang akan berdiri di tumpukan undead yang kau pajang untuk menjadi singgasanamu? Aneh sekali magician ini. Sebenarnya kau itu tidaklah lebih baik dari manusia sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kau cuma tembelek lancung yang dibuang. Bahkan tidak dibuang di tempat sampah karena dirimu lebih hina dari sampah. Apa kau mengerti ya? Wadidaw, malah kena mental itu Dark Magician. Hentikan omonganmu. Jangan komentari kehidupanku. Aku merupakan titisan dewa kegelapan Jasin. Kau hanyalah sapi perah yang akan aku jadikan undead. Dih, nggak ngotak, malah nggak tobat-tobat. Ya udah dah, gue malah buang-buang waktu di sini. Sebaiknya kau tidak berkata kurang sopan kepadaku. Soalnya kau cuman Magician cupu.
Ya, karena aku ini bukan orang yang suka memberikan belas kasihan, akan aku lumat habis kau secara perlahan, sehingga kau akan lupa tentang rasa sakit yang aku berikan. Jir, si Dark Magician tidak menyangka bakal direndahkan seperti ini. Ini rasanya seperti kena mental. Ya, mentalnya hancur seperti kaca. Dan oke, karena sudah putus asa, ia pun mengaktifkan sihir summon undead. Ia masih memiliki satu undead yang belum ia bangkitkan, dan ia akan menjadikan kartu asnya untuk mengkill si Arel. Bangkitlah Surocon. Duar. Dari bawah lantai muncul monster besar dengan tangan 4. Wah, gile ini orang, malah punya undead yang overpower. Tapi Arel malah menutup hidungnya karena itu bau, anjir, bau banget. Lebih buruk baunya dari sampah. Kuampret, gua enak banget dah baunya. Ini adalah mahakaryaku. Aku membuatnya dari beberapa prajurit terkuat yang aku kumpulkan. Seberapa kuat dirimu, Arel, kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Hadapilah monster terkuat ciptaanku. Hurrah! Si monster Arel meraung-raung. Ia menebar ancaman kepada Arel. Tapi Arel malah santai-santai doang. Ia malah petantang-petenteng melihat ketololan Dark Magician yang membuat monster setolol ini. Wah, aku punya skill yang belum pernah aku pakai. Aku coba aja dah. Dan wuih. Si undead besar sudah berada di hadapan Arel dan ia siap untuk menerkam dengan senjatanya. Dan Arel tetap santai, ia langsung merapal sihir yang mau ia coba dan twing! Purification. Skill sihir suci untuk mensucikan undead dan wah! Si undead kesakitan dan ambruk. Modern dari undead, lemah amat. Perasaan purification level 2 ini malah udah KO duluan. Waduh dah, si Dark Magician kaget banget melihat skill purification. Itu skill yang hanya bisa digunakan oleh saintis. Bagaimana kau melakukannya, ha? Tidak mungkin kau itu saint. Kau itu pangeran hina yang suka ngumpulin cewek-cewek. Itu tidak mungkin. Ya gimana jelasinnya? Lah bodo amat dah, kau pikir aja sendiri. Waduh, si Dark Magician merasa dirinya sudah tamat. Soalnya yang ada di hadapannya adalah makhluk yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia memiliki skill aneh, bisa skill suci lagi. Orang ini bukan orang sembarangan. Arel pun berjalan mendekati si Dark Magician, dan si Dark Magician ketakutan dah. Ia menyuruh Arel untuk pergi. Hush, 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 pergi dari sini, pergi, pergi, pergi jauh sono, pergi, 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 pergi. Jangan mendekati aku, tolol, jangan, 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 jangan. Oh, sudah tahu ya, saatnya sekarang aku untuk main-main. Aku tidak akan bersantai-santai lagi. Aku sedang lapar ini. Jadi, ayo kita main-main sebentar. Jir, Dark Magician panik. Ia langsung keringat dingin dan ternyata scene pun dipercepat. Beberapa jam kemudian, para prajurit berhasil menemukan markas dari Dark Magician. Mereka langsung menyerang markas Dark Magician itu. Tapi si prajurit kaget karena ia menemukan hal yang mengerikan yang ada di depan matanya. Jir, bener-bener gak ngotak. Si Dark Magician masih hidup, tapi tubuhnya gosong dan banyak dari tubuhnya dipretelin. Bahkan ditaruh-taruh di tempat yang salah. Si Dark Magician masih menggerung-gerung minta tolong dan akhirnya ia pun modar. Gile bener, apa maksudnya ini? Siapa orang yang menyiksa si Dark Magician ini? Ini lebih mengerikan. Waduh, waduh, ngeri banget. Dan oke dah, kita langsung pindahin di posisi Arel, si penyiksa yang sadis. Arel saat ini diberi informasi mengenai pertempuran melawan undead. Semua kerajaan bersatu dan berhasil mengkill si Dark Magician yang telah membuat onar di benua mainland. Arel merasa tugasnya telah selesai, jadi ia mau santai-santai aja, puyeng mikirin kerjaan terus. Mana kerjaannya perang lagi, bangke bener. Kemudian scene berpindah di kerajaan Holy Kingdom Selnian. Di situ ada bishop yang marah-marah dan membanting holy water artifisial milik Arel. Ia kesal sekali. Karena keberadaan holy water artificial ini, pendapatan dari Holy Kingdom Selnian jadi menurun. Harusnya di peperangan ini, Selnian untung besar, malahan nggak dapat apa-apa. Malahan yang untung adalah Ernesia, dasar manusia rendahan. Berani-beraninya bersaing dengan kerajaan suci Selnian. Lady Nelvania, kenapa Anda diam saja? Anda harus bertindak atas perbuatan Ernesia ini.
Aku tidak prima, aku merasa terhina. Anda harusnya merasa terhina juga oleh mereka, saintis. Lantas, apa yang kau inginkan dariku? Apa kau menyuruhku untuk berperang? Aku menjadi saintis karena aku ingin menyelamatkan umat manusia, bukan untuk mengkill manusia. Kau harus meluruskan niatanmu itu, Bishop. Tapi Lady Holywater adalah produk kerajaan kita. Jika kita tidak bisa menjualnya, kita tidak memiliki pendapatan tambahan, Lady. Kau mengertilah, menjalankan kerajaan ini butuh biaya. Kami harus melihat ke arah itu, Lady. Aku ingatkan sekali lagi, Bishop. Kau harus meluruskan niatanmu itu. Kita ada di sini bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang terdepan dalam menyelamatkan umat manusia. Hanya itu yang ada dalam pikiranku, Bishop. Jangan kau ganggu pikiran jernih ini dengan pikiran kotormu. Baik, Lady Nelvania, maafkan hamba. Wala malah kincep. Dan ya, sebenarnya Lady Nelvania saat ini sedang marah ya. Ia juga merasakan hal yang sama dengan si Bishop. Tapi ia adalah seorang wanita penguasa Holy Kingdom Selnian. Jadi, ia harus menjaga citra baik dirinya. Tapi dalam hatinya, ia benar-benar kesal dengan si Arel Ernesia. Orang itu bikin gue sakit kepala. Sebenarnya, siapa sih Pangeran Arel Ernesia itu? Kenapa otaknya encer sekali? Malahan, setiap kejadian, ia selalu memanfaatkannya dan menjadi cuan. Aku tidak akan membiarkannya beraksi sesuai keinginannya terus-menerus. Aku harus bertindak. Wah, mau diapain si Arel ini? Tapi sayangnya kita nggak tahu ya karena bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, salam cus.